Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berjalan. Nah, di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan tes online tahap kedua, khususnya untuk tes bahasa Inggris. Di tahap kedua itu kan ada tes bahasa Inggris dan Learning Agility. Learning Agility beberapa waktu yang lalu udah aku upload videonya, teman-teman bisa dengarkan. Sekarang aku akan nambah yang tes bahasa Inggris. Yuk belajar bareng secara gratis di channelku. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi melalui playlist ya teman-teman ya. Yang belajar seputar BUMN, silahkan cari playlist yang judulnya BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Nanti dengarkan dari atas ke bawah aja, aku urutin untuk persiapan RBB 2025. Kalau ada yang mau cari informasi seputar lowongan kerja, bukan di bagian playlist, di sampingnya bagian postingan gitu, di bagian post. Di situ aku berbagi info loker yang aku peroleh dari teman-teman recruiter. Nah, berkaitan dengan tes online tahap 2 ini ya teman-teman ya, tes bahasa Inggris itu akan teman-teman hadapi setelah teman-teman lolos tes online tahap 1 yang berupa TKD, akhlak dan wawasan kebangsaan. Nah, berdasarkan pengalamanku mengikuti tes online tahap 2 atau tes bahasa Inggris di tahun lalu ya 2024. Ini aku kasih tips beberapa teman-teman. Jadi bentuk soalnya itu mirip banget sama TOEFL, tapi nggak ada listening. Di situ ada reading comprehension, ada error recognition, ada structure dan grammar kayak gitu. Jadi bagi teman-teman kalau mau cari sumber info belajar selain dari channelku, silahkan cari dimanapun, tapi pastikan itu soalnya itu mirip kayak TOEFL teman-teman. Karena bahasa Inggrisnya di level itu gitu ya teman-teman ya, ada di level itu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada bukunya seputar buku pelajaran SMA, boleh kumpulin pelajaran SMA kelas 10, 11, 12 itu, teori-teorinya teman-teman pelajari aja ya, itu mirip ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi untuk bahasa Inggrisnya levelnya di situ. Bagi teman-teman juga, aku ada tips juga ya teman-teman ya. Jadi bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa apapun, silahkan teman-teman pelajari terus walaupun teman-teman tidak ada kebutuhan nantinya. Misalkan sekarang nih lagi belajar bahasa Inggris seputar RBB kan. Nanti kalau teman-teman nggak daftar RBB, saranku tetap belajar aja. Karena mungkin nanti ada rekrutmen BUMN yang pakai jalur lain ya, nggak melalui RBB nih, misalkan rekrutmen mandiri yang lewat website masing-masing BUMN gitu. Itu ada tes bahasa Inggrisnya misalkan, itu teman-teman bisa belajar kayak gitu. Nah, nanti kunci dari jago bahasa asing khususnya ya adalah ke latihan dan kebiasaan. Teman-teman baca koran berbahasa Inggris. Coba baca artikelnya yang beda-beda sektor, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, kayak gitu, hukum. Teman-teman nanti baca-baca artikelnya itu udah belajar reading comprehension, ya kan? Baca buku TOEFL atau khusus untuk tes BUMN, itu nanti teman-teman bisa siap-siap untuk grammar, structure, atau error recognition kayak gitu. Ya, jadi silahkan teman-teman lakukan itu, dan kalau ada kosakata yang nggak tahu, ditulis aja kayak gitu. Jadi nanti tinggal ditulis, terus teman-teman coba pakai di kehidupan sehari-hari, atau mungkin nanti kalau ketemu kosakata itu lagi, teman-teman ingat, oh ini artinya begini. Karena tidak setiap kata tuh diartikan begitu, ada konteksnya ya teman-teman ya gitu. Itu ya tips dari aku, gambaran sekilas putar tes bahasa Inggris BUMN di tahun lalu. Semoga pola di tahun ini sama. Jadi biar tutorialku itu masuk ya. Dan kalau teman-teman tahu, yang di tahun lalu kan aku juga bikin nih prediksi polanya kayak gimana. Khusus untuk yang artikel teman-teman, yang artikel yang reading comprehension, artikel yang aku bikin contoh, itu topiknya tuh sama persis sama tes yang keluar waktu itu. Jadi teman-teman coba deh lihat video-video sebelumnya yang pernah aku upload beberapa hari yang lalu ya untuk reading comprehension. Itu topik-topik yang keluar di 2024 tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi kosakata di sektor itu. Silahkan teman-teman nanti cek. Yaudah yuk kita langsung masuk aja ke yang video kali ini. Ini adalah grammar dan structure. Aku hanya refresh dulu karena ini masih part pertama. Aku nggak bakalan ngejelasin teman-teman kayak satu-satu per basic ya gitu. Di YouTube udah banyak guru yang belajar atau yang ngajarin dari nol ya, yang tesis dari nol dan lain-lain. Di sini aku akan memperlakukan teman-teman sebagai orang yang memang sudah siap untuk menghadapi tes
bahasa Inggris BUMN karena sudah memiliki dalam tanda kutip modal kemampuan bahasa Inggris minimal sampai level intermediate. Aku juga masih banyak belajar. Nanti kalau ada yang salah atau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar aja. Yuk, teman-teman, kita masuk ke latihan soalnya. Ini adalah soal nomor satu, teman-teman. Silahkan tentukan apa nih jawabannya. Oke, soal nomor satu jawabannya adalah yang E ya, karena kita mau ngomong superlatif ya. Nanti teman-teman belajar apa itu komparatif superlatif. The longest river in Asia, kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut, latihan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah yang D ya. The speed is daunting 3 hour length, kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan coba pelajari apa itu compound adjektif, kayak gitu ya. Jadi mau bilang apa sih ini gitu ya. Walaupun durasinya yang mengerikan ini selama 3 jam itu, gitu. Intinya kan mau ngomong kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Apa nih jawabannya teman-teman? Giving couples the option of lifting the arm between seats to create a apa namanya cozier ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B, kayak gitu, komparatif. Untuk menciptakan pengalaman yang lebih oke gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Nomor 4 jawabannya adalah yang nomor 4 jawaban D ya. Ini adalah superlatif, adalah yang paling tinggi kayak gitu. Kenapa gak bukan higher ya? Bukan higher, gak pakai high ya karena ini tinggi badan ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 5. Oke, nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Owns 10 restaurant, memiliki 10 restoran. Karena ada stripnya ini, once bla 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 bla, ini cuma keterangan. Subjeknya tuh apa sih? Nah, Gwen's friends Luke. Luke temannya si Gwen. Nah, itu kan he ya, kayak gitu ya. Harusnya subjeknya adalah, sorry, predikatnya kasih S ya. Ini present tense biasa ya, teman-teman ya. On 10 restaurants. Kita lanjut ke latihan soal nomor 6. Merasa ketakutan. The little boy screamed. Apa teman-teman? Dengan kencang dan keras. Apa tuh? Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Adverb. Gitu, loudly. Lanjut, latihan soal nomor 7. Oke, jawabannya adalah seriously. Kayak gitu. Nggak terlalu terdampak, nggak terlalu rusak parah gitu. Kita lanjut soal nomor 8. Pushed, apa namanya? Pushed, it's way south ya. Jawabannya adalah E ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut latihan soal nomor 9.
Walaupun kemungkinan untuk menjadi korban itu kecil, terus apa teman-teman mau ngomong apa itu? If apa? Jika Anda tidak hati-hati, copet bandara, bla 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 bla, kayak gitu kan. If you're not. Jadi yang D ya. If you're not. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 10. As you use bla bla bla, remember that this glossary. Karena this berarti apa teman-teman? 10 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C ya, it ya, gitu. Karena ya, as you use it, it-nya itu merujuk pada this glossary. Kita lanjut ke soal nomor 11. She always, oke, present tense ya teman-teman ya. Jawabannya adalah drinks, yang C. Kemudian kita lanjut soal nomor 12. Oke, 12 jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Antropologis dengan cermat mendokumentasikan kayak gitu ya teman-teman. Ritual. Kita lanjut ya teman-teman ya. Latihan soal nomor 13. My brother speaks four languages apa dengan fasih, dengan lancar. Jawabannya adalah fluently. Yang B. Lanjut soal nomor 14. Oh, ini udah ada kuncinya ya. Skip ya. Salah nih ya. First pick up Siri. Jadi di sini adalah kecerdasan. Skip teman-teman. Soalnya error kuncinya udah kebuka. Nah, yang ini teman-teman. Soal nomor 15. The sun terbit di timur, tenggelam di barat. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A ya. Rises dan sets. Nomor 16. 16 jawabannya adalah C. Monthly public lecture. Kuliah umum bulanan. Kita lanjut nomor 17. The local library. Karena informasi umum berarti ini adalah yang opens gitu ya. Present ya biasa ya. Kita lanjut soal nomor 18. 18 jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Rapid technological advancement gitu. Di era kemajuan teknologi yang begitu cepat, intinya kan mau ngomong gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut latihan soal nomor 19. Our company. Jawabannya adalah yang C ya, manufacturers. Oke, nomor 20 error soal lagi, aku buka lagi. Wah, buru-buru nih bikin soalnya nih. Baffled. Lanjut soal nomor 21. He prefers to travel by train.
Dia lebih suka bepergian dengan kereta karena dia merasa lebih relaxing dibandingkan dengan terbang. Apa tuh teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya, because. Kita lanjut soal nomor 22. The botanist. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Each with its own peculiar needs for sunlight and water. Nomor 23. 23 jawabannya adalah yang A ya, serves. Nomor 24. Teman-teman ada yang menyadari sesuatu nggak untuk latihan soal ini? Khususnya yang di tahun lalu juga belajar dari channelku. 24 jawabannya adalah yang B. Nanti kalau teman-teman menemukan kosakata baru dicatat aja ya kayak gitu. Degradasi lingkungan memperburuk apa nih? Vulnerability of coastal community. Kerentanan komunitas atau masyarakat di pesisir kayak gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Cat loves to sit by the window and karena di sini and ini ada to sit berarti ini harus setara dengan sit ini gitu. Jadi dia adalah verb one yang original ya. Jawabannya adalah yang E, watch. A cat loves to sit by the window and watch the birds. Lanjut ke soal nomor 26. Jawabannya adalah yang B ya. Meticulousness, ketelitiannya. Kayak gitu. Kecenderungannya untuk teliti bikin dia tuh suka nunda yang berkepanjangan gitu. Wah, jadi protracted delays itu kayak penundaan yang berkepanjangan kayak gitu. Eh, lanjut ke soal nomor 27. Oke, 27 jawabannya adalah yang ayah healthcare benefits. Nomor 28. 28 jawabannya adalah yang E ya, gitu. Menjelaskan korelasi antara status sosioekonomi dan akses kepada layanan kesehatan yang berkualitas. Intinya mau bilang gitu ya. Elucidates. Kita lanjut, teman-teman. Soal nomor 29. The shop sells various, kalau di ada various gitu ya. Berarti ininya yang jamak ya. Jadi kemungkinan yang mana? Various types gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Masuk soal nomor 30. Ini mau ngomong apa sih? Perpaduan antara seni dan teknologi. Kayak gitu ya. Mau ngomong kayak gitu ya. Jawabannya adalah yang C ya, confluence, perpaduan.
gitu ya teman-teman ya. Nanti silahkan kalau ada kosakata-kosakata yang kurang familiar, teman-teman bisa catat terus cari artinya. Kalau aku ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Kita belajar bareng aja di sini. Oke, dan itu adalah latihan untuk grammar dan structure part pertama. Mungkin teman-teman akan ngerasa kayak aku udah pernah lihat soal ini ya. Ini aku campur-campur dari soal periode sebelumnya udah pernah aku bikin. Aku masih ada ratusan soal yang tinggal nunggu aku upload aja. Kita akan belajar bareng teman-teman. Mulai dari yang level basic sampai yang level advance. Nanti aku segera upload. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau hubungin aku lewat media yang ada.